Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Gani Wegik Nur Arofit. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan menampilkan nama-nama komponen dan langkah kerja sistem AC. Sekarang kita langsung saja ke materi. Fungsi dari sistem AC adalah untuk mengatur temperatur di dalam kabin penumpang. Kemudian, komponen-komponen pada sistem AC. Komponen yang pertama adalah kompresor. Kompresor berfungsi untuk menaikkan tekanan dan temperatur refrigeran agar bersirkulasi dalam sistem AC. Kemudian, bagian-bagian kompresor yaitu bodi kompresor, puli, clutch plate, suction port atau saluran hisap, discharge port atau saluran tekan. Nah, kompresor sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu jenis resiprokal, contohnya tipe swashplate, dan jenis rotari, contohnya tipe torque vane. Kemudian, cara kerja kompresor jenis resiprokal sebagai berikut. Pada saat piston bergerak mundur, terjadi langkah hisap ditunjukkan refrigeran berwarna biru. Dan pada saat piston bergerak maju, terjadi langkah tekan ditunjukkan refrigeran berwarna merah. Karena tekanan dari piston, maka temperatur refrigeran ikut naik. Kemudian, cara kerja kompresor jenis rotari sebagai berikut. Refrigeran masuk melalui saluran hisap atau suction, karena hisapan vane. Kemudian oleh vane refrigeran ditekan sampai ke saluran tekan. Akibat mengecilnya ruang pada silinder karena tekanan vane, maka tekanan dan temperatur refrigeran ikut naik. Kemudian, komponen yang kedua yaitu kondensor. Kondensor berfungsi untuk merubah refrigeran berbentuk gas bertekanan dan bersuhu tinggi menjadi bentuk cair dengan cara melepaskan panas refrigeran ke udara luar. Kemudian, bagian-bagian pada kondensor yaitu fin atau sirip-sirip pendingin untuk melepas panas refrigeran ke udara luar, dan pipa-pipa kondensor untuk jalur refrigeran. Kondensor juga dibagi dalam tiga jenis yaitu parallel flow, fin and tube, dan serpentin. Cara kerja kondensor sebagai berikut. Panas dari gas refrigeran dilepaskan ke udara luar melalui sirip-sirip pendingin yang dilalui aliran udara dari blower maupun dari laju kendaraan, sehingga terjadi penurunan suhu. Karena pelepasan panas ini, refrigeran berubah bentuk dari gas bertekanan tinggi menjadi bentuk cair. Komponen selanjutnya adalah receiver dryer. Receiver dryer berfungsi untuk menyimpan refrigeran sementara yang selanjutnya dikirim ke evaporator untuk menyaring kotoran dan untuk memisahkan uap air dari refrigeran. Kemudian bagian-bagian receiver dryer yaitu saluran masuk, saluran keluar, view glass atau side glass. Cara kerja receiver dryer sebagai berikut. Refrigeran masuk melalui saluran masuk, kemudian melalui filter dan desiskan. Nah, di sini refrigeran disaring dan dipisahkan dari uap air. Kemudian refrigeran disimpan sementara untuk kemudian dialirkan ke expansion valve sesuai beban pendinginan melalui saluran keluar. Komponen selanjutnya yaitu expansion valve. Expansion valve berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigeran dengan mengabutkan refrigeran ke dalam evaporator, agar refrigeran bisa segera berubah menjadi gas di dalam evaporator, dan untuk mengatur jumlah refrigeran yang masuk ke evaporator. Kemudian bagian-bagian pada expansion valve yaitu saluran keluar,
saluran masuk, dan sensing bulb yang berfungsi sebagai sensor panas. Cara kerja expansion valve memanfaatkan katup pada saluran keluar yang mengatur pengabutan dan jumlah refrigeran yang mengalir ke evaporator, serta menurunkan tekanannya. Pengaturan katup ini berdasarkan perubahan temperatur yang dideteksi oleh sensor panas. Komponen selanjutnya yaitu evaporator. Evaporator berfungsi untuk menyerap panas dari udara yang mengalir ke kabin penumpang melalui sirip-sirip pendingin evaporator. Kemudian bagian-bagian evaporator yaitu fin atau sirip-sirip pendingin, kemudian pipa evaporator, saluran masuk, dan saluran keluar. Evaporator sendiri terbagi atas 3 jenis, yaitu jenis serpentin, jenis laminated, dan jenis fin and tube. Cara kerja evaporator sebagai berikut. Refrigeran yang sudah dikabutkan oleh expansion valve dengan cepat berubah bentuk menjadi gas di dalam evaporator. Perubahan bentuk ini berakibat penyerapan panas pada udara sekeliling evaporator, khususnya udara yang mengalir ke kabin penumpang melalui sirip-sirip pendingin evaporator, sehingga temperatur udara di dalam kabin penumpang turun. Perhatikan di sini. Berikut adalah rangkaian pada sistem AC. Berikut cara kerja sistem AC. Ketika mesin mobil dihidupkan, puli kompresor akan berputar bebas karena belum terhubung dengan pressure plate, sehingga kompresor belum bekerja. Ketika switch AC dihidupkan, pressure plate akan menekan puli kompresor karena tarikan kopling magnet. Putaran puli ini menggerakkan piston atau fin di dalam kompresor, sehingga meningkatkan tekanan bagi refrigeran yang berbentuk gas dan meningkatkan temperaturnya. Kemudian, gas refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi masuk ke dalam kondensor. Di dalam kondensor, panas refrigeran dilepaskan ke udara luar dan terjadilah pengembunan, sehingga refrigeran berubah bentuk dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Kemudian, refrigeran cair masuk ke receiver dryer untuk ditampung dan disaring serta dipisahkan dari uap air sampai evaporator membutuhkan refrigeran. Kemudian, refrigeran cair masuk ke expansion valve. Oleh expansion valve, refrigeran cair ini dikabutkan, sehingga berbentuk kabut, bertekanan dan bertemperatur rendah. Selanjutnya, refrigeran bertekanan dan bertemperatur rendah mengalir ke dalam evaporator, dan dengan cepat berubah bentuk menjadi gas, untuk mendinginkan udara yang mengalir melalui sela-sela fin evaporator. Kemudian gas refrigeran kembali ke kompresor untuk kembali disirkulasikan. Refrigeran selalu bekerja dalam sirkulasi tertutup, jadi tidak akan berkurang kecuali terjadi kebocoran atau kerusakan dalam sistem AC. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Semoga materi tentang nama-nama komponen dan cara kerja sistem AC yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.